chapter 201 kali ini, kita diperlihatkan tentang masa lalu yang dialami oleh Kibutsuji Muzan. Sekarang kita telah mengetahui bahwa Muzan adalah orang yang benar-benar ditakdirkan untuk menjadi seorang iblis. Karena seolah dunia tidak menerima kelahiran Muzan. Sejak Muzan masih di dalam rahim, Muzan selalu dibayang-bayang oleh kematian. Bahkan seolah-olah kematian akan selalu melekat di dalam diri Muzan. Sejak Muzan di dalam rahim, jantung Muzan beberapa kali berhenti berdetak. Bahkan setelah Muzan terlahir pun, konon bayi Muzan seperti sosok bayi yang telah mati. Karena jantung bayi Muzan tidak bisa berdetak dan juga bayi Muzan tidak bisa bernafas. Bayi Muzan selalu berusaha untuk bangun dari kematian awal tersebut. Dan setelah beberapa kali Muzan mencoba, akhirnya untuk pertama kalinya bayi Muzan bisa mengeluarkan suara tangisan layaknya sosok bayi yang normal. Setelah semua penderitaan yang dialami oleh Muzan selama hidupnya sebagai manusia, akhirnya Muzan mendapatkan semua yang diinginkannya. Namun Muzan sadar semua yang dia lakukan seorang diri ada batasnya. Setelah Muzan diambang kematian karena tubuhnya sebentar lagi akan terbakar oleh sinar matahari, Muzan akhirnya tersadar dan percaya dengan perkataan Ubuyashiki. Perkataan Ubuyashiki tersebut adalah, semua makhluk hidup pasti akan mati, termasuk juga Muzan. Ubuyashiki juga berkata bahwa hanya pikiranlah yang bisa hidup abadi. Muzan tidak bisa mengingat orang-orang yang telah Muzan bunuh. Karena pada dasarnya pikiran yang dimiliki oleh seorang iblis adalah pikiran yang sadis dan hasrat akan membunuh. Bukan untuk mengingat seorang yang telah mati, karena ingatan tersebut hanya untuk manusia biasa. Pikiran akan selalu terhubung dan takkan pernah mati, dan Muzan telah melampaui semua itu. Bahkan karena hal tersebut, Muzan dibuat gemetar dan menangis karena emosi yang didapatkan Muzan dari fakta pikiran tidak pernah mati. Tubuh Muzan akan segera menghilang karena terbakar oleh sinar matahari. Akan tetapi karena pikiran dari hasrat membunuh yang dimiliki oleh Muzan masih abadi, Muzan berniat untuk memberikan pikiran dan hasrat membunuh yang dimiliki oleh Muzan kepada Tanjiro Kamado. Walaupun jantung Tanjiro sudah berhenti berdetak dan juga sudah tidak bernapas lagi, akan tetapi sel-sel yang dimiliki oleh tubuh Tanjiro masih hidup. Jadi Tanjiro Kamado masih bisa hidup kembali seutuhnya. Lalu setelah semua yang telah dipertimbangkan Muzan, akhirnya Muzan memutuskan untuk menghidupkan kembali Tanjiro Kamado dengan cara memberikan semua darah dan kekuatan yang dimiliki oleh Muzan. Apabila Tanjiro berhasil lolos dari kematian, maka Tanjiro akan menjadi seorang raja iblis yang bisa melampaui Kibutsuji Muzan. Karena dengan tubuh Tanjiro Kamado yang merupakan kakak dari Nezuko Kamado dan satu-satunya pemburu iblis yang bisa menggunakan teknik pernafasan matahari pada masa sekarang, maka Raja Iblis Tanjiro Kamado akan benar-benar terlahir dan juga akan bisa bertahan dari sinar matahari. Lalu sebelum Muzan mati terbakar oleh sinar matahari, Muzan berkata kepada Tanjiro, "Kau takkan mati, aku percaya padamu. Wujudkanlah impianku, Tanjiro." Oke, seperti itulah akhir kisah dari seorang Kibutsuji Muzan. Walaupun Muzan sekarang benar-benar mati, namun pikiran dan hasrat membunuh yang dimiliki oleh Muzan masihlah hidup di dalam tubuh Tanjiro Kamado. Oke, selanjutnya kita ke scene di mana semua orang meratapi kematian seorang Tanjiro Kamado. Para Kakushi dan Giyu yang berada di dekat Tanjiro menangis dengan kematian Tanjiro Kamado. Namun tiba-tiba setelah pikiran Tanjiro Kamado benar-benar dirasuki oleh pikiran Muzan, di mana dalam pikiran Muzan berpesan kepada Tanjiro Kamado untuk menghancurkan semua pemburu iblis tanpa terkecuali. Luka kepala Tanjiro Kamado mulai menyusut menghilang. Lalu kedua mata Tanjiro terbuka dengan bentuk mata iblis yang mirip dengan mata iblis Muzan. Dan kemudian tangan Tanjiro yang putus akhirnya utuh kembali dengan cepat. Tanjiro benar-benar menjadi seorang iblis. Tanjiro mengamuk dan menyerang Kakushi yang berada di dekatnya. Kakushi yang diserang oleh Tanjiro tentu akan langsung mati apabila Giyu tidak cepat untuk menolongnya. Dengan keadaan tersebut, Giyu langsung berteriak memerintahkan semua Kakushi yang berada di dekat Tanjiro untuk menjauhi Tanjiro segera.
matahari mulai memancarkan sinarnya ke tubuh Tanjiro. Tangan Tanjiro pun mulai terbakar oleh sinar matahari. Melihat hal tersebut, Giyu memerintahkan semua orang yang masih bisa bergerak untuk segera bangkit dan berkumpul. Semua orang harus segera membunuh Tanjiro dengan cara apapun sebelum Tanjiro berhasil membunuh seseorang. Zenitsu kaget dan tidak percaya dengan keadaan Tanjiro sekarang. Inosuke juga demikian. Inosuke juga berkata, kita harus melawan Tanjiro dan membakar Tanjiro di bawah sinar matahari sampai mati. Sembari meneteskan air mata, Giyu mencoba untuk menyerang dan menghentikan Tanjiro. Giyu pun berhasil menusuk dada Tanjiro dan menghentikan Tanjiro di bawah sinar matahari. Secara perlahan, beberapa tubuh Tanjiro mulai terbakar oleh sinar matahari. Namun setelah beberapa tubuh Tanjiro terbakar, tiba-tiba tubuh Tanjiro mulai memulihkan diri dan tahan dengan sinar matahari. Dan akhirnya, eksperimen yang dilakukan oleh Muzan terhadap Tanjiro pun berhasil. Terlahirlah Raja Iblis Tanjiro Kamado yang bisa bertahan di bawah sinar matahari. Tanjiro pun menyerang balik Giyu. Giyu hampir saja mati di tempat. Apabila Giyu gagal menghindar dari serangan Tanjiro, maka muka Giyu akan hancur seketika oleh cakaran Tanjiro. Giyu telah berhasil menghindari serangan Tanjiro, sehingga serangan Tanjiro hanya mengenai dagu Giyu hingga berdarah. Layaknya racun yang dimiliki oleh Muzan, serangan yang dilancarkan kepada Giyu membuat kepala Giyu menjadi pusing. Lalu tiba-tiba saja Inosuke juga ikut menyerang Tanjiro. Inosuke berkata, Tanjiro adalah setengah iblis dan setengah manusia. Kau adalah temanku, Tanjiro. Zenitsu pun juga ikut mendekati Tanjiro. Zenitsu tidak bisa percaya dengan keadaan Tanjiro. Zenitsu pun menangis. Zenitsu meratapi keadaan Tanjiro sekarang. Zenitsu berkata, apa yang akan kau lakukan kepada Nezuko, Tanjiro? Lalu setelah serangan yang dilancarkan oleh Inosuke kepada Tanjiro, Tanjiro langsung menuju Inosuke untuk membalas serangan Inosuke. Inosuke pun bersiap-siap untuk memenggal kepala Tanjiro. Namun tiba-tiba Inosuke mengingat masa-masa saat bersama Tanjiro. Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu adalah teman. Apabila ada teman yang berjalan di jalan yang salah, maka kita sebagai teman harus menghentikannya. Inosuke pun bertekad untuk menghentikan dan memenggal kepala Tanjiro. Hampir saja pedang Inosuke berhasil memenggal kepala Tanjiro. Namun, pedang Inosuke berhenti tepat di dekat leher Tanjiro. Inosuke pun menangis dan berkata, ini salah Tanjiro, aku tidak bisa memenggalmu. Sebagai informasi, Gyome Himejima sudah benar-benar mati. Namun, untuk Mitsuri Kanroji dan Iguro masih ada harapan untuk hidup. Karena perkataan Iguro yang akan membahagiakan Kanroji sekarang dan memerintahkan Kanroji untuk tetap hidup. Namun di pikiran Mimin sih hanya salah satu dari mereka yang akan mati. Bisa jadi Iguro yang mati ataupun sebaliknya, bisa jadi Kanroji yang mati. Oke, di chapter 201 kali ini kita belum diperlihatkan pertemuan antara Nezuko sebagai manusia dengan Raja Iblis Tanjiro Kamado. Mimin belum bisa membayangkan bagaimana respon dari seorang Nezuko Kamado. Bagaimana perasaan seorang Nezuko yang sekarang melihat kakaknya menjadi seorang Raja Iblis. Seperti biasa, Mimin akan memberikan pendapat liar untuk kemungkinan yang akan terjadi di chapter-chapter selanjutnya. Ingat, jangan terlalu anggap serius perkataan Mimin yang satu ini. Kalau salah ya wajar, Mimin kan bukan autor Kimetsu no Yaiba. Oke, di chapter-chapter selanjutnya, kemungkinan Tanjiro akan berhasil melarikan diri dari pemburu iblis. Kemungkinan Raja Iblis Tanjiro akan menjadi iblis yang selalu memburu para pemburu iblis sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Muzan kepada Tanjiro. Itu pun juga tergantung bagaimana kekuatan pikiran yang dimiliki oleh Tanjiro dalam melawan pikiran yang dimiliki oleh Muzan. Lalu kemudian Nezuko akan menjadi pemburu iblis. Nezuko akan memburu kakaknya sendiri. Nezuko akan bertekad untuk menyadarkan kakaknya dan Nezuko juga akan memohon kepada semua pemburu iblis. Apabila tidak berhasil menyadarkan kakaknya, Nezuko akan membunuh Tanjiro dengan tangan Nezuko sendiri, dengan tujuan mengakhiri penderitaan yang dialami oleh kakaknya. Ingat ya, jangan anggap serius perkataan Mimin yang ini. Kalau salah ya wajar.
Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Kimetsu no Yaiba chapter 201 kali ini. Maafkan Mimin apabila ada kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.